Oke, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Roadshow Tangkas Webinar Series yang pastinya diselenggarakan oleh JNNCO. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jihan ya, perwakilan dari tim JNNCO ya sebagai MC yang pastinya akan memandu kegiatan webinar kita pada hari ini. Dan saya juga pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua nih yang sudah hadir ya, karena sudah menyempatkan waktunya gitu ya, mungkin tenaganya juga gitu ya kan, yang dimana hari ini ya kita sama-sama belajar mengenai strategi networking untuk membuka peluang karir kunci mahasiswa menuju dunia kerja. Wah, mungkin teman-teman yang di sini gitu ya udah siap banget ya, nantinya kita akan belajar dan diskusi seru gitu ya di webinar hari ini. Yang pastinya gitu ya teman-teman semuanya, kegiatan roadshow ini gitu ya kan merupakan acara webinar yang dilaksanakan gitu ya kan ataupun diadakan oleh tim Tangkas BJN Co yang dimana hari ini sudah mencapai episode ke 130. Ayo di sini siapa yang ikutan terus gitu ya kan webinar dari kita, boleh langsung di chat gitu ya Kak, saya pernah ikutan webinar di episode 125 misalnya gitu, itu boleh banget ya, kita nantinya akan berinteraksi. Yang dimana webinar ini gitu kan salah satu rangka untuk teman-teman semuanya gitu ya untuk bisa mengupdate diri teman-teman semua. Nah, sebelum gitu ya kan aku masuk ke sesi berikutnya gitu ya, aku mau ingetin juga sama teman-teman semuanya bahwa nantinya kalau teman-teman punya pertanyaan gitu ya kan, ataupun teman pengen diskusi banyak gitu ya oleh pembicara kita gitu ya tentang materi ini, teman-teman boleh banget gitu ya kan untuk bertanya di kolom chat, atau teman-teman kayak nggak bisa kalau di chat tuh kayaknya kurang gitu ya kan. Nah, boleh banget langsung aja raise hand, terus nanti teman-teman bisa interaksi langsung sama pembicara hebat kita pada hari akan teman-teman. Sekarang nih kan kalau misalkan interaksi enaknya tatap muka gitu ya kan, walaupun kita di online, teman-teman boleh banget untuk nyalakan kamera teman-teman semuanya atau on cam ya. Jadi walaupun teman-teman semua Gen Z mungkin ada Gen Alpha di sini gitu ya, kita walaupun belajarnya udah terbiasa online tapi tetap ya lebih enak gitu ya kan kayaknya melihat ataupun teman-teman itu misalkan dari mana sih, misalnya lagi di kantor ataupun lagi di sekolah gitu ya, ataupun lagi di kampus gitu, itu biar kita tahu oh ini ternyata, ataupun nantinya di sini teman-teman bisa ngelihat oh ini kok teman saya juga ikutan ya. Nah, itu bisa banget. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan emang internetnya stabil gitu ya, jadi aku saranin ya teman-teman untuk on cam ya, jadi kita bisa biar sama-sama gitu ya kan menatap wajah teman-teman semuanya, biar kenalan juga lebih enak gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau menanyakan gitu ya kan, untuk memiliki pertanyaan, kalau bisa menggunakan bahasa yang sopan, karena ya pastinya teman-teman kalau teman-teman menanyakan gitu ya kan, atau pertanyaan aja gitu ya kan, dengan bahasa ataupun komentar gitu ya kan yang menjerumus gitu ya kan ke sara gitu ya kan, dan yang negatif deh gitu. Nah, tim kami dari gitu ya dari tim Agent Co itu akan mengkick teman-teman semua nih. Jadi ya pastinya itu nggak ada kayaknya ya untuk di sinilah aman gitu ya. Tapi ini adalah proses apa ya, SOP lah gitu ya kan, selalu kita bilang gitu. Nah, teman-teman juga yang sudah diberikan oleh admin kita di kolom chat box, jangan lupa juga untuk penulisan nama dan juga email teman-teman semuanya harus pastikan diketik yang benar ya kan, karena itu bisa menjadikan pembuatan e-sertifikat dan juga nama e-sertifikat dan juga emailnya teman-teman untuk dalam pengirimannya gitu. Nah, nanti juga akan ada penjelasan mengenai tentang kode voucher gini teman-teman, kode voucher yang nanti teman-teman bisa gunakan nih pada hari ini dan teman-teman bisa klaim poinnya gitu. Nah, selanjutnya gitu ya kan ada paparan sedikit dari tim Agent Co. Ya, sebagai salah satu penyelenggara webinar hari ini, yang tadi aku sudah bilang tuh ada kode voucher. Nah, kode voucher ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya, ada sama tim kita. Nah, tim kita ini adalah Bang Faik. Halo Bang Faik, selamat siang, selamat sore. Sore, Jihan.
Selamat sore, sudah Oke, terdengar Bang Faik, Jihan. mungkin langsung aja gitu ya kan, saya Oke, berikan waktunya gitu ya kepada Bang Faik untuk menjelaskan gitu ya mengenai tentang transfer agent info. Silakan Bang Faik. siap. Terima kasih atas kesempatannya, Jihan dan tim. Oke, selamat sore Selamat sore. teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di webinar pada sore hari ini. Saya pada kesempatan hari ini ingin share sedikit apa itu Jenenko dan apa itu aplikasi Tangkas. Jadi boleh di next, teman-teman. Oke, yang pertama kita berkenalan dulu dengan Jenenko. Jadi Jenenko ataupun PT Global Alih Daya merupakan perusahaan outsourcing yang hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar terkait penanganan melonjakan kebutuhan di kontak center dan memenuhi kebutuhan proyek jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di sini ada juga visi dan misi kami yang merupakan perusahaan outsourcing yang alhamdulillah sudah mencapai ada 1.600 agent di bawah under kami dan juga ada hampir 73 project dan total dapat satu klien. Jadi teman-teman di sini yang memang kebetulan sedang mencari pekerjaan, insya Allah setelah mengikuti event ini bakal dapat pekerjaan karena memang kita juga sudah menyiapkan beberapa pekerjaan yang akan share juga. Boleh di next, Mas? Oke, kita coba merangkum ya, teman-teman. Ada beberapa permasalahan di ketenaga kerjaan negara kita. Yang pertama ada kualitas pekerjaan yang rendah, lalu juga ada jumlah tenaga kerja yang cukup banyak, gaji yang relatif rendah, lalu juga ada pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, dan juga biaya upskill dan reskill yang tinggi. Jadi semua itu coba kita rangkum permasalahan-permasalahannya dan kita berikan solusi melalui aplikasi Tangkas. Jadi apa sih aplikasi Tangkas itu? Tangkas by Jinenko merupakan platform pelatihan online gratis berbasis aplikasi mobile yang memberikan teman-teman semua nih pelatihan baik dari hard skill ataupun soft skill dan juga nggak cuma pelatihan doang, teman-teman juga nantinya bakal dapat lowongan pekerjaan seperti itu. Jadi teman-teman nggak cuma pelatihan-pelatihan aja, tapi setelah pelatihan juga teman-teman bisa nantinya apply pekerjaan yang sesuai ataupun cocok dengan background teman-teman. Jadi aplikasi ini dirancang untuk lulusan baru, fresh graduate, mulai dari SMA sederajat, pencari kerja yang pertama, lalu juga pencari kerja kerah biru atau blue collar worker, freelancer hingga profesional. Jadi di aplikasi ini nanti ada fitur unggulan, yaitu ada fitur job vacancy, lalu juga fitur training, dan juga ada fitur lain-lainnya. Boleh lanjut? Ini ada video sedikit ya, coba kita simak. Silahkan. Oke, tadi ada sedikit cuplikan dari aplikasi Tangkas Belajar.co, teman-teman. Jadi teman-teman jika tertarik untuk download aplikasi, bisa banget teman-teman di scan QR code aja ataupun klik link yang ada di kolom chat Zoom. Nanti teman-teman kalau sudah download, teman-teman bisa lengkapi profil Tangkasnya ya, agar teman-teman juga nantinya bisa menikmati fitur-fitur yang kami punya dari aplikasi Tangkas. Boleh di next?
Selain itu, teman-teman juga bisa mengumpulkan koin ataupun poin yang bisa menambah penghasilan teman-teman. Karena poin ini bernilai satu poin adalah Rp1. Jadi nanti teman-teman jika sudah mengumpulkan sampai misalkan 60.000 poin, teman-teman bisa mencairkan ke bank teman-teman hingga Rp60.000 seperti itu. Nah, salah satu fitur dari aplikasi Tangkas adalah training, dan teman-teman juga kalau misalnya mau ngumpulin poin juga yang tadi udah saya sebutkan di slide sebelumnya, teman-teman juga bisa mengumpulkan poin dari training yang ada di aplikasi Tangkas. Nanti pelatihan-pelatihannya juga beragam teman-teman, ada yang tentang hard skill ataupun soft skill. Jadi pelatihan-pelatihan ini nantinya akan membantu teman-teman juga untuk mencari pekerjaan. Selain itu, teman-teman juga bisa apply lowongan pekerjaan melalui aplikasi kami. Nanti ada fitur lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa cari pekerjaan-pekerjaan yang tersedia. Ataupun nanti kita juga ada opsi juga teman-teman bisa apply lewat aplikasi ataupun apply lewat barcode ataupun link yang nanti akan kita share juga. Nah, tadi kalau teman-teman sudah punya koin nih. Halo, maaf Kak Aza, suaranya bocor. Oke, thank you. Oke, jadi nanti teman-teman yang udah saya sebutkan juga, ketika teman-teman sudah memiliki poin yang minimal 55.000 untuk dicairkan ke rekening, teman-teman juga bisa cairkan langsung juga lewat aplikasi Takas. Ini ada beberapa tahapannya, jadi nanti ada menu penarikan koin, teman-teman bisa ikuti aja untuk tahapan-tahapannya, seperti itu. Nah, teman-teman juga di aplikasi Tangkas ini bisa melihat event apa aja yang sedang berlangsung di Ejenenko ataupun di Tangkas. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung daftar aja di aplikasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang biasa ikutan webinar pasti tahu banget nih setiap webinar kita akan memiliki kode voucher. Jadi pada sore hari ini ataupun pada event kesempatan hari ini kita menggunakan kode vouchernya adalah menarik. Dan langsung teman-teman bisa mendapatkan 3.000 poin ketika teman-teman klaim di aplikasi Tangkas. Jadi kalau misalkan teman-teman di kita adalah minimal 55.000 poin untuk mencairan ke rekening teman-teman, nah teman-teman dari poin ini ataupun dari kode voucher ini tinggal mengumpulkan lagi tuh berarti 52.000 poin, mulai dari pelatihan dan lain-lain, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa untuk gabung ke Telegram kami. Untuk linknya nanti akan di-share juga di kolom chat. Di Telegram ini berfungsi untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, ataupun event-event yang akan berlangsung, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Agenenco dan Tangkas by Agenenco. Nah, teman-teman mungkin yang butuh pekerjaan cepat, kita juga sedang buka walk-in interview setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Jadi teman-teman kalau pengen walk-in interview, teman-teman bisa banget. Teman-teman bisa scan barcode aja. Tidak tertutup kemungkinan untuk lowongan-lowongan yang lain. Tidak hanya telemarketing, tapi juga kalau misalkan teman-teman walk-in interview, nanti bisa diarahkan kepada lowongan-lowongan pekerjaan yang kami sedang buka. Nah, untuk next eventnya, kita masih ada satu kali event lagi teman-teman di bulan April, tepatnya di tanggal 28 April di hari Senin, ngebahas tentang media. Jadi mungkin teman-teman nanti berminat untuk bekerja di media dan ingin tahu selak apa lika-liku kerja di media, teman-teman bisa daftar lagi untuk eventnya. Nah, teman-teman juga yang tadi yang mau join grup komunitas, bisa banget teman-teman bisa di-scan barcode aja ataupun klik link yang ada. Oke, mungkin segitu dulu aja kajian pemaparan tentang Tangkas atau tentang agent Enco dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke kajian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Faik ya tadi atas penjelasannya. Nah teman-teman tadi sudah dijelaskan Bang Faik bahwa ada kode voucher. Nah silakan nih sekarang ya teman-teman buka handphonenya lalu langsung masukkan kode vouchernya yaitu tadi menarik caps lock semua. Karena teman-teman akan mendapatkan poin sebesar 3.000 poin. Kan lumayan banget kan. Oke, mungkin tadi sudah ada penjelasan mengenai tentang aplikasi Tangkas. Nextnya ya, acara intinya ya, yang mungkin sekarang teman-teman udah nggak sabar banget ya, gitu ya, untuk
akan belajar bersama-sama gitu ya, mengenai tentang webinar pada hari ini, yaitu strategi networking untuk membuka peluang. Nah, mungkin langsung aja kita akan beralih gitu ya kan ke intinya yaitu materi. Nah, materi ini pastinya bukan saya nih yang memandu, tapi akan ada rekan saya yang memandu khususnya untuk sesi materi, yaitu Kak Alif. Halo Kak Alif, di sini sudah ada Kak Alif juga. Halo. Halo, halo. Kabarnya nih Kak. Wah, pastinya baik banget ya Kak Alif. Oke. Oke, Kak Alif gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Walaupun sedikit pilek nih karena cuacanya yang cukup gonta-ganti ya Kak ya. Oke, benar banget. Emang lagi apa ya, cuacanya emang lagi pancaroba ya, labil lah gitu. Oke, mungkin Kak Alif langsung aja karena teman-teman juga sudah siap banget gitu ya untuk sama-samanya belajar pada di webinar hari ini. Mungkin langsung aja waktu dan juga layar dipersilakan Kak Alif. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Jihan untuk kesempatannya nih untuk memandu teman-teman kita pada hari ini di sesi materi yang tentunya sangat menarik nih dengan narasumber kita yang juga sangat keren nih teman-teman semua. Kembali lagi sama aku Alif sebagai moderator teman-teman semua yang akan memandu teman-teman di sesi materi pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman juga nggak sabar ya untuk mendengarkan materi dari narasumber kita di acara webinar sore ini, yaitu Roadshow Tangkas Webinar Series Strategi Networking untuk Membuka Peluang Karir Kunci Mahasiswa Menuju Dunia Kerja. Nah, di webinar kali ini kita akan mendengarkan materi yang sangat insightful dan juga berbobot nih dari narasumber kita hari ini yang merupakan seorang crisis PR strategist at Nexus dan crisis handling spesialis yang tentunya telah memiliki segudang pengalaman di bidang networking nih teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi, aku juga mau mengingatkan ke teman-teman semua, sembari mendengarkan materi kita pada hari ini, siapkan juga nih pertanyaan terbaik kalian, karena akan ada satu penanya terbaik yang akan dipilih langsung untuk mendapatkan hadiah teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena di situ teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat gratis untuk webinar hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman semua, kita sambut aja nih narasumber kita pada hari ini, Kak Aisyah Muftian Mursyid. Halo Kak Ais, gimana kabarnya Kak Ais? Hai, Alhamdulillah. Eh, Kembali lagi ya Kak di Roadshow Tangkas Webinar Series episode Iya, ke-130. betul. Gak bosan-bosan loh aku kalau diundang sama um, Ajen Enko tuh kayak, ayo gas gitu. Oke, mungkin, mungkin Kak Ais juga udah siap banget nih ya untuk sharing-sharing bersama teman-teman kita yang ada di sini. Mungkin bisa langsung aja nih Kak untuk membuka materi kita pada hari ini. Waktu dan layar dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Alif. Kita mulai saja teman-teman semuanya. Tapi sebelum mulai, ini aku punya rules ya teman-teman. Rulesnya adalah boleh komen spam asalkan asalkan positif karena emang kita tujuannya adalah untuk networking ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau promosi tentang Instagramnya, mau promosi tentang tentang apa ya, tentang LinkedIn-nya itu sangat amat diperbolehkan karena ini adalah materi tentang networking. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Em, Tadi sudah dijelaskan namaku siapa. Jadi namaku adalah Aisyah Muftian Mursyid. Tapi teman-teman ini boleh panggil aku Ais gitu. Biar lebih singkat. Dan sebenarnya kan nama Aisyah itu banyak. Nama Ais sebenarnya juga banyak. Tapi kayaknya kalau aku ukur nih dari aku kecil sampai aku sekarang nih, nama Ais tuh jarang gitu. Maksudnya kayak lebih banyak yang panggilnya Aisyah daripada Ais. Makanya aku, oh yaudahlah, aku dipanggilnya Ais aja gitu. Nah, teman-teman, episode ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya, yang mana aku tuh kalau pakai baju tuh lebih formal. Mungkin aku pakai blazer dan lain sebagainya. Hari ini temanya seru banget. Makanya aku banyak kita kita akan main Lego. Aku mau ajak teman-teman semua main Lego. Jadi eh, apa namanya? Teman-teman juga harus apa ya? Harus ikut mainannya gitu. Nah, teman-teman, temanya itu adalah networking ya. Jadi kita akan masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam Legonya networking gitu. Kita next.
Oke, sebelum kita mulai, aku mau absen dulu dong. Coba di sini yang masih kuliah ketik satu, yang udah mahasiswa tingkat akhir ketik dua, yang lagi mikir kerja di mana ya? Boleh deh ketik tiga. Atau misalkan yang udah kerja, boleh ketik berapa aja. Nah, oke, aku pengen nunggu sampai ada yang komen dulu, baru aku bisa lanjut gitu. Satu. Tuh ada yang masih kuliah. Satu. Oh, dua. Wah, semangat ya mahasiswa semester akhir. Wah, oke. Banyak nih. Banyak yang satu, banyak yang dua. Banyak juga yang lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya. Nah, oke. Intinya, intinya kita akan tanya lagi nih. Aku mau tanya lagi. Ke teman-teman sini dari daerah mana aja sih? Aku pengen tahu supaya kalau aku ngomong bahasa Jawa nih, adalah yang ngerti satu dua orang ya. Sebenarnya aku juga nggak bisa sih bahasa Jawa sejujurnya ya. Aku lahir di Solo, lahir di Solo, tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Jadinya em, di sini aku pengen tanya dulu teman-teman nih sebenarnya tinggal di mana. Kalau aku tinggal, oh di Prancis, di Prancis di Bojongsari. Wah, ada yang di Kalbar dan di Kalimantan. Oh iya, iya mungkin ini Rizka acara ini emang emang tinggal di Prancis beneran di Prancis. Oke, di sini ada oh Surabaya Tulen. Iya, oke, siap-siap. Di sini ada orang Sulawesi. Wow, jauh juga ya. Wow, bener-bener nih Ajen Enko nih bener-bener relasinya itu se-Indonesia. Sampai ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, semuanya ada. Sumatera juga ada, tadi aku cek. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini aku mau tanya lagi. Teman-teman, kalau teman-teman nih punya koneksi dewa, punya apa ya? Punya kekuatan dewa deh, punya kekuatan dewa. Siapa yang pengen kalian temuin dan kamu mau minta apa? Minta mobil atau minta minta pasangan seumur hidup juga nggak apa-apa. Aku pengen teman-teman juga chat di kolom chat minta Doraemon. Iya sih, jujur sih. Jujur sih, Doraemon tuh asik sih. Aku juga pengen sih, pengen pengen Doraemon. Kira-kira ada lagi? Nonton konser K-pop. Iya sih. Bener sih. Nonton konser K-pop tuh bener-bener apa ya? Masa em, keinginan semua orang ya, terutama K-pop kali ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi, teman-teman semuanya, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita benar-benar punya koneksi dewa kayak gitu. Oke, aku pengen punya Doraemon, aku pengen kenal sama pejabat-pejabat tinggi, aku pengen nonton K-pop sepuasnya. Pasti kan nggak bisa semudah itu ya, pasti ada koneksi nih. Nah, tapi pertanyaan aku sekarang, gimana caranya kita bisa dapet koneksi kayak gitu gitu. Nah, jawabannya satu, banyak sebenarnya. Salah satunya adalah networking yang tepat. Networking yang tepat itu seperti apa? Nah, teman-teman gini, aku pasti teman-teman gini, pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa ada orang yang dia tuh pinter banget, dia tuh cantik banget, misalkan dia tuh intinya secara paras muka tuh cantik, ganteng, tapi tuh karirnya tuh biasa aja gitu. Jago, jago banget, spesialisasi juga, oke gitu. Tapi tuh karirnya tuh biasa aja. Tapi ada orang yang sebenarnya tuh biasa-biasa aja di kelas juga tidur mulu, apa namanya, nggak aktif dan lain sebagainya gitu. Tapi tuh karirnya tiba-tiba melejit. Selain dari rahasia Allah ya, maksudnya dari rahasia Tuhan, dari emang udah takdirnya gitu, emang udah rezekinya. Tapi ada salah satu cara lagi yang bisa, yang sebenarnya itu aku kulik lebih dalam dari teman-temanku yang emang dia tuh sering banget nongkrong gitu. Ternyata rahasianya adalah networking. Nah, dari sini, kalau misalkan teman-teman nih hari ini lagi mikir, eh aduh, eh lagi butuh kerjaan nih, siapa orang pertama yang bisa, eh, apa yang bisa dihubungi? Kalau misalkan jawabannya masih lama, berarti belum bangun networking. Jadi, kalau tiba-tiba suatu hari butuh sesuatu,
terus nggak tahu harus hubungi siapa, dan jawabannya lama banget, berarti memang teman-teman nih belum mulai untuk networking gitu. Nah, karena apa? Karena networking itu bukan tentang siapa yang lo kenal, tapi siapa yang inget lo pas ada peluang. Siapa yang inget lo pas lo lagi butuh gitu. Siapa yang inget lo pas temen lo nih butuh sesuatu. Oke, eh, aduh perusahaan aku tuh lagi krisis sih, lagi krisis, lagi butuh ini, aduh, aku pusing banget. Siapa yang bisa aku hubungi ya? Oke, AIS, AIS nih spesialisasinya krisis dan lain sebagainya. Kalau misalnya lihat di Instagram, di LinkedIn, di sosial media semuanya itu apa namanya eh, sepertinya expert di bidang krisis gitu. Nah, seperti itu eh, salah satunya adalah ya dari networking dan juga dari personal branding. Mungkin personal branding udah dibahas ya di episode sebelumnya. Itu juga dari temen yang jelasin juga temen aku, dia juga eh, bagus tuh personal brandingnya dan ya dia mengakui kalau misalkan salah satu yang bisa diingat itu salah satunya adalah networking dan juga personal branding gitu. Nah, teman-teman, biar lo nggak cuma kenal banyak orang, tapi dikenal juga harus juga dikenal value-nya gitu. Jadi eh, gimana sih caranya? Tapi kalau caranya adalah kita networking gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sebanyak 85% pekerjaan yang didapatkan itu tuh diutamakan itu dinilainya itu dari networking, bukan dari lamaran online. Nah, Agen Co itu salah satu wadah yang bisa menyalurkan apa namanya menyalurkan karir secara online dan juga bisa menyalurkan networking. Kita di sini dikumpul nih, ada berapa orang di sini? Ada 25 orang. Ini semua sebenarnya kita lagi mau bernetworking nih. Nah, aku di sini mau minta teman-teman semua boleh kasih Instagram teman-teman nih. Aku aku mau mulai duluan. Nanti nanti teman-teman boleh apa namanya? Boleh promosi di sini. Di sini kita boleh promosi. Nah, oke, jangan lupa ya, jangan itu ada Tasya Farasya. Ini Rizka Acara nih kayaknya memang memang ini ya, memang suka pakai nama semua orang ya. Jangan-jangan namanya bukan Rizka Acara nih. Jangan-jangan namanya siapa? Bukan Rizka Acara. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini eh, aku pengen tanya, kenapa kita harus mulai dari sekarang? Karena apa? Karena kita nggak bisa bikin relasi instan kayak mie seduh. Orang itu butuh waktu untuk percaya, butuh waktu untuk kenal, butuh waktu untuk inget loh. Udah bertemu, ada orang yang udah ketemu berkali-kali, tapi gak inget namanya, tapi inget mukanya. Itu aku. Aku susah banget ngafalin nama orang, tapi kalau misal muka itu itu kayak gue kenal deh. Itu siapa yang gue ketemu di Ajen Enko gitu. Oh, terus kalau diingetin sama teman, oh itu Alif, Alif gitu. Oh Alif, oh iya Alif, gue inget gitu. Dan teman-teman, intinya kalau misalkan di dunia kerja atau kita bernetworking sama orang, itu tuh outputnya nggak selalu kita dapat pekerjaan, tapi kita dapat insight yang bisa kita bawa dan juga kita apa namanya kita raih bareng-bareng gitu dan kita implementasiin di kemudian hari. Itu juga salah satu positif dari networking. Nah, aku punya contoh, aku punya study case. Jadi aku tadi habis baca apa namanya baca tulisan di Medium. Em, di Medium itu judulnya adalah Kisah Si Kancil dan Jaringan Tak Terlihat. Nah, jadi di sebuah hutan yang damai, yang asri gitu, ada seekor kancil. Dia tuh kalau kancil ini kan apa ya identiknya dengan lincah, cerdas, terus ya terkenal di kalangan hewan tuh sebagai apa namanya sebagai em, hewan yang cerdik lah gitu. Nah, tapi em, meskipun dia apa ya, meskipun dia terkenal secara kecerdikannya, nah si kancilnya tuh kayak sering merasa sendirian. Karena apa? Karena ia terlalu sibuk sama diri sendiri dan jarang bersosialisasi. Nah, suatu hari di musim kemarau nih datang. Eh, datangnya tuh
bukan bukan di waktu yang biasanya, lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba sungai mengering, daun rontok, semua hewan panik. Semua hewan cari tempat untuk berlindung dari sumber air, dan cari sumber air baru. Nah, si kancil tuh ikut kelaparan, kehausan. Dia resah tuh, dia cari ke sana kemari, tapi nggak tahu nih mau kemana. Nah, sementara itu teman-temannya, seperti burung hantu, terus ada gajah, itu tuh mereka tuh satu persatu diajak sama teman-temannya. Burung hantu udah diajak untuk pindah ke tempat yang lebih, sorry, ya jadi oke. Si kancil sering diajak untuk apa namanya? Si kancil kan jadi si kancil gara-gara ada teleponnya deh aku jadi lupa. Bukan si kancil. Si burung hantu ini diajak oleh siapa namanya? Oleh singa untuk pergi ke lembah yang lebih tinggi. La- eh, atau ke lembah yang emang lebih barat yang mana banyak banget air di sana. Lalu burung hantu ini juga dibantu oleh singa untuk mencari buah. Si landak juga dibantu sama gajah dan singa karena dulu tuh si landak ini pernah bantuin untuk jagain hutan biar nggak kebakaran. Nah, Tupai diajak sama Kudanil karena dulu dia tuh pernah bantuin bikin jembatan kecil gitu. Nah, tapi Kancil gimana nih? Nah, si Kancil ini tuh nggak tahu apa namanya nggak tahu harus ke siapa karena orang-orang juga nggak tahu siapa yang bisa eh apa yang bisa teman-temannya tuh tawarkan untuk Kancil karena selama ini tuh Kancil tuh hidupnya sendiri gitu dan maunya apapun sendiri tidak tidak membangun koneksi. Akhirnya dia bertemu nih sama kura-kura tua. Nah, kura-kura tua ini bilang, kenapa kamu sendiri sih, Cil gitu? Kata si kura-kuranya. Terus kata si Kancil gini, "Em, aku hebat sendiri, tapi ternyata nggak selamat sendiri." Dan si kura-kura ini senyum, terus bilang gini, ingat Ciel, di hutan ini yang bertahan itu bukan cuman yang cerdik, yang kuat, dan yang pintar, tapi yang punya jaringan. Nah, artinya apa? Artinya, dalam dunia profesional, sebenarnya kita itu nggak cukup kalau misalkan oh gue cerdas, gue summa cum laude gitu. Gue kreatif, gue tahu caranya gimana buat pesawat dengan mudah gitu. Tapi juga harus apa namanya harus ada koneksi. Kalau misalkan kita nggak dikenal banyak orang, nggak nyambung ngobrolnya dan nggak bisa bangun koneksi, ya mungkin kita ketinggalan peluang-peluang besar. Mungkin skill kita nggak diketahui banyak orang. Maka dari itu sebenarnya networking itu bukan soal apa namanya kita kita kalau butuh langsung ada, bukan, tapi kita menyiapkan bantuan sebelum kita butuh gitu. Kita memitigasi apa namanya memitigasi atau investasi em, pertolongan sebelum kita butuh gitu. Salah satunya apa? Salah satunya dengan networking. Nah, simpelnya gini, if you you if you're not networking, you are not working. Jadi kalau lu nggak berjejaring, ya lu nggak punya kerjaan gitu. Ini real karena apa? Karena orang-orang yang emang udah masuk ke dunia kerja, ketika mereka memilih untuk menyendiri dan nggak punya temen, ya oke secara secara pekerjaan dia selesai semuanya, tapi ya dia tidak punya relasi. Kalau misalkan ada kesempatan-kesempatan lain, misalkan ditawarin, ikut ini yuk, ikut apa namanya, aku lagi buat bisnis ini, ikut yuk. Kalau peluang yang nggak diambil, itu juga sayang gitu. Eh, maka dari itu, your network is net worth. Jadi, ya networking itu sangat amat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tuh. Nah, aku di sini punya tips untuk mulai networking tuh kayak gimana sih?
apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan networking gitu. Nah, di sini aku punya tiga contoh, apa namanya, tiga contoh kalimat ketika orang tuh eh, lagi networking. Kalau misalnya cara bad networking, dia bilang gini, em, eh bisa nggak bantu gue gitu. Nah, ini adalah pendekatan yang sebenarnya ini tuh bisa dinilai egois. Kenapa egois? Karena eh, kamu tuh langsung minta bantuan, minta koneksi, minta peluang tanpa adanya value yang kamu tukarkan balik gitu. Atau tanpa adanya basa-basi kayak, gue pinjam duit dong, gue lagi butuh duit gitu. Yang ada malah kayak efeknya apa ya? Orang bisa merasa kayak dimanfaatkan dan jadi males untuk berelasi lebih lanjut gitu. Dan ya artinya apa? Ya artinya ya kamu jadi nggak bisa networking dan nggak bisa memanfaatkan value-value yang ada di orang lain itu gitu. Nah, yang kedua itu namanya good networking kayak um, baik ini ini bagaimana bisa saya bantu misalkan gitu. Nah, sebenarnya ini lebih lebih baik lebih baik karena apa? Karena kita itu menunjukkan niat untuk memberi lebih dulu. Nah, sebenarnya sebenarnya pendekatan itu bisa bangun trust dan juga goodwill dan emang eh, good networking ini itu tuh cocok banget untuk bangun koneksi di awal, apalagi di dunia profesional, apalagi kita sebagai konsultan, aku sebagai konsultan. Baik Bapak, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan solusi, saya akan memberikan solusi gitu. Itu good network gitu. Karena di dunia profesional ini sangat diperlukan gitu. Dan yang terakhir adalah best networking. Best networking adalah oke, ya udah kita bisa ayo kita selesaikan bersama gitu. Ayo kita kolaborasi yuk gitu. Ayo kita kerjasama yuk untuk buat satu project ini gitu dengan tujuan tertentu gitu. Nah, ini dia networking yang ideal. Karena apa? Karena ada hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Ada kolaborasi, ada kepercayaannya, ada pertukaran nilai yang jelas juga, dan itu tuh bisa dikembangkan jadi relasi yang jangka panjang karena ada ada apa ya? Ada sesuatu yang dikerjakan bersama-sama dan itu menimbulkan kepercayaan satu sama lain. Nah, pada akhirnya adalah networking itu bukan cuman kita koleksi kartu nama aja. Bukan cuman kita koleksi nomor WhatsApp aja, nomor line aja, nomor line, ID line aja, koleksi followers Instagram aja, bukan hanya itu. Networking itu adalah kita bangun hubungan baik dengan orang lain, bangun relationship dengan orang lain. Nah, teman-teman di sini mungkin salah kaprah ya dengan networking ini sendiri. Mungkin teman-teman nih kalau bicara tentang networking kita ngumpulin kartu nama kali ya waktu seminar gitu. Kita minta minta follow Instagram atau connect LinkedIn tanpa basa-basi gitu. Tapi kalau misalkan di kolom di seminar ini di forum ini bukan salah kaprah ya. Ini aku yang nyuruh kalian untuk follow dan connect satu sama lain. Tapi kalau tanpa basa-basi itu jadi salah kaprah. Yang ketiga adalah punya kontak tapi nggak pernah ngobrol lagi. Padahal, padahal apa? Padahal networking yang benar itu, yang pertama, berinteraksi aktif, sekali. Bukan cuman sekali, bukan cuman sekali. Kenapa? Jadi kalau misalnya teman-teman udah follow, teman-teman boleh reply, boleh Instagram. Halo? Oke. Boleh reply Instagram aku. Boleh reply story Instagram. Terus kita, ih bagus nih, ini beli di mana? Oh, ini beli di sini. Jadinya apa? Jadinya conversation. Yang kedua, bangun trust. Bangun trust itu dengan apa? Ya dengan kita juga sampaikan value kita tuh seperti apa. Kita tuh pengen dinilai seperti apa gitu. Bukan yang langsung minta tolong, tolong dong, tolong gue lagi butuh duit, gue butuh 1 juta, lo bisa nggak transfer sekarang? Nggak kayak gitu. Kalau misalkan ya trust itu mungkin trust itu paling lama
setelah orang tuh bisa aware sama diri lo gitu. Tapi yang ketiga itu ada namanya kita kita give value. Mungkin tadi aku juga udah sebutin. Dan yang keempat adalah kita jangan terlalu kayak apa ya? Jadi kayak muka dua gitu. Gimana ya aku bahasanya? Tapi kayak ha oh ya udah deh kalau kayak gitu. Iya Mbak, Mbak cantik banget deh. Mbak ini deh. Tapi kalau pas udah nggak sama Mbaknya malah kayak apaan sih itu boro-boro cantik dan lain sebagainya. Jadi apa? Jadi kalau kita ngobrol sama orang itu kuncinya adalah kita harus tulus, bukan basa-basi yang demi kepentingan sendiri gitu. Caranya gimana? Ya mungkin kita bisa tanya hal-hal yang emang common ground aja. Contohnya kayak, Mbak tadi kesini naik apa? Oh naik ini ya. Mbak tahu nggak sih film film ini gitu? Itu juga bisa seperti itu. Intinya gini teman-teman, analogi analogi gampangnya adalah kalau misalkan kita cuman collecting kontak, itu tuh kayak teman-teman ngumpulin batu bata atau ngumpulin Lego. Tapi kalau misalkan teman-teman itu networking, berarti teman-teman ini build sesuatu, build rumah atau build Lego jadi Avenger Towers itu juga bisa. Analoginya seperti itu. Jadi collecting contact itu eh, oke, tapi kalau gak ada engagement atau gak ada follow up setelahnya, itu jadi sia-sia. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tips gimana caranya ngobrol efektif tapi nggak kelihatan basa-basi doang. Caranya, yang pertama, teman-teman harus apa namanya, harus harus eh, komunikasi sama orang tuh bukan bukan langsung to the point. Jadi kita bahas dulu misalkan em, apa namanya misalkan Mbak pernah nonton Jumbo gak? Mbak tahu nggak sih masa anak-anak yang nonton Jumbo ini itu tuh kalau kalau mereka nonton Jumbo itu masa keluar dari bioskop nangis tahu Mbak. Oh iya ya, iya anak saya juga kayak gitu. Nah itu juga salah satunya seperti itu. Basa-basi itu boleh, tapi eh, tunjukkan bahwa kita tuh tulus untuk basa-basi itu. Satu lagi kayak sesimpel yang lagi trendy-trendy sekarang ini. Misal kayak, Mas hari ini udah statue belum? Hah, statue apaan gitu. Kan jadinya cair ya suasananya. Karena apa? Karena kalau misalkan orang ditanya langsung, bagi kerjaan dong. Ya orang jadi, hah ngapain gitu. Malah malah jadinya nggak apa ya, nggak eh, nggak ikhlas gitu untuk ngasih kerjaan ke kamu gitu. Tapi kalau misalkan kita bangun dulu engagementnya, kita bangun dulu rasa trustnya, kita bangun dulu feel-nya, itu apa namanya bisa membangun koneksi yang otentik dan tahan lama, bukan cuman obrolan apa namanya obrolan singkat aja, tapi obrolan yang bisa berjangka panjang gitu. Salah satunya apa? Salah satunya bisa mulai dari basa-basi dari personal yang obrolan personal yang cukup ringan. Kayak tadi ada nonton Jumbo, ada statue-statue dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, biar ngobrolnya lebih efektif, lebih ngalir, teman-teman nih bisa lakukan 6 hal ini. Sebenarnya aku tuh suka banget nonton nonton YouTube-nya. Aduh, siapa yang anak muda? Dia tuh pebisnis banget terus dia suka bahas tentang networking. Lupa aku namanya. Nanti aku coba coba searching dulu. Yang pertama dia tuh bilang kalau misalkan networking itu belajar untuk mendengarkan dan memberikan space ke lawan bicara kita. Ini bener banget. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama orang, sebenarnya kita mau ngobrol nih sama klien. Oke, oke kita kita lontarkan nih basa-basi kita. Mbak udah nonton Jumbo belum? Terus Mbak udah nonton Jumbo belum? Oh udah gitu. Mbak itu tentang apa sih Mbak? Walaupun kita udah nonton ya, tapi basa-basi itu perlu apa pikiran kosong itu tuh perlu pikiran yang bukan pikiran ya, sifat apa ya penasaran itu tuh perlu ditampilkan karena apa? Karena eh, kita tuh membangun apa ya membangun koneksi dengan kayak bikin mereka tuh percaya diri gitu, bikin mereka kayak, oh ini tuh kayak gini gini gini, ini tuh ceritanya tentang keluarga dan lain sebagainya. Oh gitu ya Mbak, walaupun kita udah nggak tahu, itu nggak apa-apa dilakukan dalam networking. Yang kedua, belajar mengenal lawan bicara kita dengan siapa kita bicara, tidak
aku sarankan tidak boleh merendah, tidak boleh terlalu merendah, tidak boleh juga terlalu meninggi. Jadi simple aja. Jadi kayak, oh gitu ya Mbak, iya sih kalau misalkan di kami itu sistemnya seperti ini gitu. Bukan yang, ih keren banget sih, aku mah apa tuh, aku mah cuman gini-gini doang, aku nggak bisa gini-gini-gini gitu. Itu itu jadinya bisa jadi menimbulkan apa ya, menimbulkan apa mungkin satu sisi itu bisa simpati, satu sisi lagi mungkin orang jadi kayak ini ngapain sih orang, jadinya kayak terlihatnya nggak setara gitu, atau enggak terlihatnya terlihatnya jadi fake gitu. Yang ketiga itu belajar dari intonasi yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami itu gimana? Santai, bukan kayak orang paskib kayak, siap saya izin. Itu mungkin ini ya apa namanya, tentara-tentara dengan apa ya, dengan komandannya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau networking sama orang nggak usah yang siap iya Pak saya izin ke sini sini dulu ya Pak, oke Pak baik Pak gitu. Nggak, tapi kayak Bapak Bapak sudah makan belum gitu. Oh Bapak ini ya, tinggalnya di Bekasi ya. Bapak Bekasi yang mana? Saya juga Bekasi nih Pak gitu. Tapi teman-teman boleh menggunakan intonasi yang santai, asalkan tetap sopan dan juga profesional. Jangan tunjukkan sisi ketidakprofesionalan kita dalam arti kayak, em, kalau misalnya aku orang Bekasi, oke aku orang Bekasi, ada bahasa-bahasa yang sebenarnya nggak dipahami oleh banyak orang gitu. Misalkan apa ya namanya? Oh bagian bagian bener gak aku spellingnya bagian tapi kayak bagian tuh kayak biarin, yaudah yaudah kayak bagian aja gitu kan. Sebenarnya kan orang kalau misalnya di dunia profesional itu tuh eh apa namanya, asing gitu. Yaudah yaudah udah bagianin, gimana sih aku nggak bisa spelling itu apa namanya bahasa Bekasi, pokoknya bagian udah antepin aja antepin gitu. itu itu juga apa namanya, kalau bisa kayak kita kita sisihin dulu sebentar. Kalau misalnya baru pertama kali ketemu, kalau misalnya udah 2 sampai 3 kali eh, dia udah tahu karakter kita, kita boleh ngomong sesuai dengan logat kita, misalkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah hindari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Pembicaraan negatif seperti apa? Pembicaraan negatif tuh ya kayak ngomongin tentang yang eh, yang mengandung unsur sara untuk pertama kali ketemu itu tuh kalau bisa dihindari dulu gitu. Atau kayak gosip gitu. Gosip sebenarnya ada yang positif, ada yang enggak ya. Kalau misalkan kita nih cewek-cewek nih mungkin ada masanya itu positif, itu yang bikin kita connect satu sama lain ya. Jadi contohnya kayak, lu tuh gak sih ini si Arhan nih nggak bisa kayak gini 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 gitu. Wah itu kita sebagai cewek-cewek seneng tuh kayak gitu. Yang mana itu tuh bisa jadi connect secepat-cepatnya kita berkoneksi dengan orang tuh, ya salah satu dari gosip. Tapi balik lagi tergantung dengan siapa kita berbicara gitu. Yang selanjutnya adalah ya kalau bisa, kalau kita berbicara dengan orang lain, hindari untuk mendominasi, perbanyak mendengarkan dan memberikan respon yang positif gitu. Itu dia. Nah, dari situ aku juga kasih saran kalau misalkan kita lagi networking, biar nggak awkward pas networking, eh, ibaratnya gini, networking itu kayak PDKT. Jadi, jangan langsung to the point. Jangan langsung to the point kalau untuk pertama kali ketemu. Mulai dulu nih dari hal yang paling ringan. Mbak kesini naik apa Mbak gitu. Terus yang kedua, tanya dulu personalnya tapi lebih aman. Misalkan, Mbak, Mbak em, berapa bersaudara gitu. Itu nggak apa-apa. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa tahu di mana kita masuk gitu. Yang ketiga adalah cari cari pernyataan-pernyataan yang emang common ground. Kayak misalkan, Mbak, yang tadi aku bilang kayak, Mbak, udah nonton film film Jumbo belum? Atau udah nonton film KKN belum gitu? Itu gimana sih Mbak? Gitu kan. Itu juga boleh kayak gitu. Kalau misalkan mau langsung bahas politik, tergantung orangnya ya, tergantung latar belakangnya. Pasti kita kalau mau ketemu orang atau mau ketemu klien, pasti kita apa namanya research dulu ya. Ini dia backgroundnya apa? Oh, kalau misalkan dia backgroundnya politik, boleh aja langsung bahas tentang politik, Pak.
mengenai kebijakan Prabowo saat ini menurut Bapak gimana sih gitu. Itu juga boleh kayak gitu. Tapi tergantung, berarti tergantung sama siapa kita berbicara. Dan teman-teman pastikan teman-teman nih bawa energi positif. Intinya eh apa namanya se-draining apapun kita mungkin ada saatnya kita tuh kelihatan banget gitu. Kalau misalkan teman-temanku nih, misalkan kita lagi networking nih, terus aku sama teman-temanku, aku kalau lagi draining pasti aku kelihatan banget. Tapi sebisa mungkin aku hindari itu, walaupun kadang bisa, kadang nggak bisa gitu. Tapi intinya kalau membawa energi positif itu bisa menghasilkan koneksi yang positif juga gitu. Maka dari itu, yang terakhir selain energi positif, selain mulai dari kata-kata yang emang common ground, itu yang terakhir adalah follow up. Follow up apapun itu yang eh, follow up setelah kita berkoneksi dengan orang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tidak langsung tuh melalui media sosial gitu. Follow up-nya gimana? Follow up-nya se sesimpel reply snap WhatsApp kalau misalkan teman-teman sama orang yang lebih tua yang emang suka pakai WhatsApp, yang suka buat apa namanya story di WhatsApp, boleh eh, Mbak itu kopinya beli di mana? Kayaknya enak deh gitu. Oh ini di sini gitu. Iya, soalnya aku lagi ngurangin gula dan lain sebagainya. Ih, bagus banget kalau kayak gitu. Itu jadi positif. Jadinya ini apa namanya? eh, per- Percakapannya panjang, tapi percakapan panjang itu ada batasannya juga. Ada batasannya gimana? Gini, misalkan, Mbak itu kopinya enak, itu beli di mana? Ini beli di sini gitu-gitu. Oh iya Mbak gitu. Oh Mbak kita kapan ya? Kita kapan-kapan ketemu kali ya? Kita kapan-kapan ketemu kali ya? Aku kayaknya butuh insight nih dari Mbak. Aku tuh pengen pengen apa? Pengen terjun ke dunia tambang. Tapi aku tuh kayak butuh insight dari Mbak nih gimana ya gitu. Kira-kira aku boleh nggak kalau em, apa namanya ketemu gitu kita ngopi-ngopi santai gitu. Itu juga kayak gitu. Itu salah satu follow up yang apa namanya yang sudah menunjukkan reason atau objektif kita tuh apa. Seperti itu. Nah, teman-teman, intinya kalau misalkan dalam kita networking itu bukan cuma connect tapi juga engage. Engage-nya gimana? Ya, yang pertama em, apa namanya engage yang dimaksud adalah yang tadi teman-teman teman-teman boleh basa-basi dulu, teman-teman boleh reply 2 3 kali. Kalau misalnya teman-teman nih dari cowok-cowok di sini kalau PDKT sama cewek kan nggak bisa langsung hai aku suka sama kamu. Hah, suka gitu. Malah yang ada ini apaan sih, orang creepy banget masa ngomong gini 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 gitu. Nggak kayak gitu kan, pasti kayak ih bagus deh jilbabnya itu beli itu bagus, ih bagus deh itu tempatnya itu di mana gitu. Sesimpel itu. Pasti ya cewek-cewek itu pasti mau loh untuk jawab. Mungkin ya, mungkin teman-teman ini juga punya ada cara-cara sendiri, tapi itu salah satu cara networking yang mana bisa bukan hanya connect tapi juga engage gitu. Yang kedua, ya apa namanya kita DM. Tadi aku udah juga bilang DM kayak misalkan dia lagi buat sesuatu, lagi buat apa namanya hasil risetnya tentang 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 manfaat dari minum air putih. Terus kayak, Mbak aku suka deh insight-nya. Ini aku boleh nggak tanya tentang kalau misalkan minum air putih 2 kali sehari itu baik nggak sih? Ya nggak baik lah gitu kan, jadinya ada conversation di situ. Intinya engage di sini adalah teman-teman ini mengarahkan lawan bicara teman-teman ini jadi untuk bisa lebih interaktif gitu. Nah, ini ada tips kalau misalkan teman-teman nih mau datang ke acara seminar, mau datang ke acara-acara conference, atau ke acara yang memang itu mengharuskan teman-teman tuh untuk berkoneksi satu sama lain. Ada 3 cara. Aku bagikan ada before the event, during the event, sama after the event. Kalau misalnya before the event, itu yang pertama siapin dulu perkenalan diri yang singkat dan menarik. Lalu cari tahu dulu nih siapa yang hadir, at least apa namanya eh, instansi-instansi mana aja yang hadir. Lalu kalau misalkan lebih niat lagi, boleh buat pertanyaan kira-kira apa sih yang mau aku kulik gitu dari hasil networking hari ini gitu. Nah, yang terakhir ini penting banget nih. Kan tadi apa namanya collecting
collecting kontak itu juga perlu ya. Collecting kontak itu perlu. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau berkoneksi dengan orang-orang penting, itu kan pasti kita tukeran kartu nama ya. Nah, dari situ itu sebenarnya salah satu kunci untuk memperluas networking. Dari situ nanti bisa di follow up supaya apa? Supaya ada engagement dan juga connect satu sama lain gitu. Nah, ketika event itu ngapain? Ya engagement sama orang-orang, semua orang engagement dan intinya selalu kasih aura yang positif dan juga selalu have fun gitu. Dan after eventnya ngapain? Ya kalau misalkan teman-teman apa namanya em, senang nih, teman-teman boleh nih catat nih insight-nya kira-kira habis ketemu Kak Ais, ini insight-nya seperti ini. Habis ketemu Aza, kira-kira insight-nya seperti ini. Habis ketemu Rizka, oh Rizka tuh punya punya apa namanya? Punya toko kue nih di sini. Toko kue kopi enak banget gitu. Itu juga bisa kita list dan juga mungkin kita bisa tanyakan suatu saat nanti gitu. Nah, yang paling enak adalah kita engage dengan cara apa? Dengan cara ketika kita udah dapat kartu namanya, eh, kita save nomornya dan kita ucapkan terima kasih. Halo Pak, ini Aisyah yang tadi ketemu di webinar di seminar Agen Co. Em, Terima kasih ya Pak untuk insight-nya tadi itu sangat sangat amat bagus kayak em, ini saya habis coba nih Pak kopinya enak banget loh gitu itu juga bisa. Ya yang terakhir follow up dan engagement yang ya semuanya itu harus ada engage-nya gitu. Nah em, sekarang gantian coba aku pengen tahu dulu dari teman-teman nih boleh banget on mic, boleh banget on cam dan cerita momen paling awkward apa saat kalian tuh lagi networking atau kenalan. Kira-kira ada yang mau? Mungkin aku boleh boleh tanya dulu kali ya. Tanya nih ke Bapak moderator kita ini. Pernah nggak sih Bapak moderator itu kayak lagi apa ya? Lagi di acara conference gitu terus kayak mau kenalan sama orang. Terus kayak jadinya awkward gitu. Pernah nggak sih? Boleh dong ceritain kayak gimana? Apa ya Kak? Mungkin ada sih waktu dulu pas kuliah mungkin ya. Jadi aku tuh waktu itu lagi ngada apa tuh masuk ke acara sebuah acara anak-anak kampus lah pokoknya. Terus aku dibawa sama temen juga kan. Nah, si temenku ini emang suka ngenalin ke orang-orang gitu. Ya udahlah, ada satu orang aku kenalan sama salah satu mahasiswa jurusan lain. Terus ya udah kayak biasa aja sih kita kenalan kayak biasa siapa namanya gini, terus ya udah kan kalau misalkan pada umumnya kan kita biasa kalau misalkan kenalan kan pasti basa-basi nanya-nanya kayak cari common ground lah intinya biar ada topik gitu ya Kais ya. Nah kita nanya nih apa waktu itu aku nanya kayak oh tinggalnya di mana bla bla bla. Terus dia jawabnya kayak cuman oh saya tinggalnya di sini. Saya udah nanya lagi oh misalkan dia bilangnya kan Cibubur ya. Nah Cibuburnya mana? Kebetulan aku juga di Cibubur nih rumahnya di situ. Nah terus kan jadi kayak kita mikirnya nih orang emang kehabisan topik apa gimana kan jadi awkward ya kayak kalau misalkan ketemu orang-orang yang jawabnya singkat-singkat gitu. Itu sih paling. Nah mungkin kira-kira dari Kak Ais ada nggak nih saran kalau misalkan kita ngadepin orang-orang yang kalau misalkan kita pengen kenalan tapi dia jawabnya kayak singkat-singkat gitu. Ya udah sebenarnya sebenarnya pasti banyak ya. Pasti kan kita menemui tipe orang-orang yang kayak gitu gitu. Nah, sebenarnya ya aku sih cuek ya. Kalau misalkan kalau misalkan dia cuek ya oke ya udah nggak apa-apa kan aku udah membuka diri nih kalau dia nggak membuka diri ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan eh, Bapak moderator nih butuh banget nih, gue tuh butuh banget engage dia gitu. Em, apa namanya? Kakak nih boleh langsung kayak boleh perhatiin dulu kalau dia lagi ngobrol sama orang lain itu tuh gimana sih gitu. Dari apa yang dia ambil, dia ngambil teh atau kopi sih gitu. Oh, dia tuh ngambilnya teh. Oh, dia tuh emang nggak suka kafein atau gimana gitu-gitu. Itu juga perlu ya intinya banyak-banyak observe dia aja dan ya apa namanya? Ya
selagi kita berusaha untuk bisa engage sama dia, pasti ada caranya gitu. Pasti ada celahnya di mana. Yang penting kita apa namanya? Ya ya itu mungkin salah satunya kalau kita ke dosen killer kali ya. Ke dosen killer sebenarnya kan kuncinya kan kita coba cari tahu gitu, coba cari tahu kira-kira ini dosen ini sukanya apa ya gitu. Itu juga bisa salah satu bisa jadi salah satu cara untuk apa untuk networking biar nggak garing gitu. Nah, kalau temenku aku punya cerita. Kalau temenku tuh gini. Temenku tuh jadi kita lagi datang ke acara kedutaan waktu itu. Lagi datang ke acara kedutaan. Nah, kebetulan temenku ini baru aja ngecat rambut. Ngecat rambutnya tuh beneran blonde gitu. Nah, di acara kedutaan itu banyak banget orang bule kan. Nah, dengan apa ya, dengan PD-nya dia tuh apa namanya kenalan sama orang itu pakai bahasa Inggris. Nah, kenalan sama orang tuh pakai bahasa Inggris. Pas ditanya, dia nggak ngaku kalau misalnya dia tuh emang orang Indonesia gitu. Padahal mukanya tuh udah bener-bener muka Sunda gitu. Nah, dari situ apa namanya ya dari situ apa pas pas udah selesai ngobrol sama temen aku ini, terus dia ngobrol si si orang ini ngobrol sama yang lain tapi pakai bahasa Indonesia. Terus temenku bilang gini, kakak itu pakai bahasa Indonesia berarti dia orang Indonesia gitu. Terus aku udah bilang lagi aku bukan orang Indonesia. Terus kayak, oh gimana ini kita ngomong pakai bahasa Inggris aja kali ya bagaimana ya gitu. Terus kayak udah malu tapi itu ya nggak apa-apa, maksudnya apa namanya ya basa-basi juga banyak banyak garingnya ya banyak garingnya tapi nggak apa-apa gitu. Itu namanya adalah the art of networking. Jadi ya setiap orang, bahkan orang yang udah jago sekalipun, orang orang yang emang dia tuh eh, apa ya, dia tuh pokoknya sebentar ini keren. Sungguh, ini siapa yang komen nih? Keren banget temennya jadi mau kenalan. Pasti temennya hebat kayak Kancil yang punya 1000 trik. Betul. Betul. Nah, ini namanya the art of networking, teman-teman. Jadi setiap orang, kalau orang orang jago, orang orang emang pinter, pinter banget networking sama orang, punya banyak banget relasi di sana sini. Kalau kita lihat statusnya tuh pasti sama presiden, sama wakil presiden, sama sama pejabat-pejabat, sama semuanya tuh pasti difotoin sama dia gitu. Tapi pasti selalu ada momen itu gitu, dan itu tuh selalu sampai kapanpun pasti momen garing tuh pasti ada. Karena apa? Karena kalau kita ketemu sama orang, kita tuh sebenarnya nggak bisa membaca isi pikirannya juga gitu. Nah, tapi dari situ tuh kita belajar, oh kalau misalkan mau nanggepin orang yang seperti ini, kita tuh harus seperti ini loh. Oh kalau misalkan kita dicuekin, kita harus legowo loh. Kita nggak boleh emosi dan kita nggak boleh tunjukin kalau kita nggak suka juga gitu. Nah, itu namanya seni dari networking, belajar, adaptasi, dan juga tumbuh gitu. Nah, eh, nah karena apa? Karena networking itu adalah investasi, bukan bukan investasi uang. Ya, oke, kalau kita kita networking, kita mungkin keluar uang ya, karena kita harus bayar kopi dan lain sebagainya. Itu oke gitu. Tapi uang di sini adalah kayak kita nggak perlu bayar untuk bisa kenal sama orang itu, tapi eh, kita tuh lebih banyak ke investasi waktu, energi, dan juga empati. Investasi waktu gimana? Pasti kalau misalkan mau engage dan mau jadi teman baiknya, itu nggak cukup untuk kita berteman, kita ngobrolnya sekali. Pasti harus ada engage 2 3 kali minimal, minimal banget. Bahkan kalau bisa ya setiap hari ketemu gitu. Dan energinya tuh juga harus positif gitu. Maksudnya ya kadang kita draining ya, kadang kita punya masalah sendiri juga. Tapi ya itulah maksudnya, ya itu yang kita korbankan. Kan investasi kan em, mengorbankan apa yang kita punya untuk apa namanya untuk peluang yang akan kita dapat di kemudian hari kan gitu. Nah, hasilnya apa ya? Hasilnya ya keuntungan yang bisa kita dapatkan di kemudian hari itu banyak gitu. Bisa jadi kesempatan, bisa jadi rekomendasi, bisa jadi rezeki, dan itu tuh nyata gitu. Tadi kalau misalkan penelitian di Harvard bilang kalau misalnya 80% orang 85% orang itu diterima karena relasi. Itu benar. Jadi teman-teman nggak boleh ya ya nggak boleh ya boleh sih sebel sama orang-orang yang pakai orang dalam, tapi itu
orang-orang yang pakai orang dalam, dia juga mengeluarkan effort untuk berinvestasi relasi gitu. Karena investasi kan bukan cuman soal uang, bukan cuma soal eh, apa namanya regulator dan lain sebagainya, tapi investasi relasi dan juga investasi narasi. Narasi itu mungkin kalau misalkan konteksnya perusahaan ya, itu itu sangat diperlukan gitu. Intinya investasi yang dimaksud adalah ya lo kumpulin dulu nih semuanya, lo koneksi sama semua orang. Capek sih, jujur capek banget. Kadang itu bisa terasa cepet gitu. Aku aku tuh aku tuh bisa dibilang mau introvert mau extrovert itu gimana ya? Itu bukan bukan salah satu penghalang sih, tapi kayak dulu waktu waktu SMA aku tuh sebenarnya extrovert. Aku tuh kenal sama semua semua anak-anak di kelas satu sekolah gitu. Tapi sekarang pas kuliah karena kena pandemi aku cuman kenal beberapa orang gitu. Sebenarnya itu bukan bukan apa ya, bukan dari introvert atau extrovertnya, tapi lebih kepada apa namanya sikap keterbukaan kita. Kita mau nggak sih berkoneksi? Sebenarnya kan kalau misalkan pas kuliah, misalkan aku pas kuliah aku online full online, tapi aku menutup diri untuk gak ketemu sama siapa-siapa. Ya akhirnya apa ya? Akhirnya ya pas pas masuk kerja aku nggak tahu aku harus hubungi siapa. Kalau misalkan aku mau mau cari-cari karir, apakah aku harus kontak siapa? Oh, aku harus kontak Alif. Alif soalnya di Agen Co. Dia tahu relasi-relasi apa namanya relasi-relasi tentang karir-karir gitu. Aku bisa tanya banyak sama Alif. Itu juga bisa kayak gitu. Sebenarnya impact-nya itu nggak kelihatan sekarang. Ada yang sekarang, ada yang enggak gitu. Yang enggak itu tuh pasti akan positif impact-nya gitu. Nah, intinya kalau misalnya investasi balik lagi ya semakin ya ya kadang high risk, kadang juga low risk. Tapi mau high risk atau low risk itu pasti returnnya itu pasti bisa jadi positif gitu. Kalau nggak kalau returnnya itu nggak ada yang negatif kayak oh gue rugi banget gue kenal sama dia, nggak ada yang rugi, tapi yang ada adalah belajar. Teman-teman nanti kalau misalkan dirugikan, misalnya kayak teman-teman udah berkenalan sama orang terus tiba-tiba ditipu gitu, ditipu ya sebenarnya yang teman-teman bisa ambil adalah bukan bukan dari bukan nyalahin si networkingnya, tapi teman-teman adalah belajar kira-kira eh, kalau kalau ada case yang seperti ini lagi aku udah tahu aku harus nanganinnya gimana gitu. Nah, intinya teman-teman, ayo mulai, mulai ngobrol sama teman-teman beda jurusan. Mulai ngopi, mulai nongkrong. Aku tuh bukan tipe orang yang nongkrong banget. Mungkin kalau misalkan apa namanya lagi main gitu, misalnya kayak sama teman-teman kampus, aku bukan tipe orang yang nongkrong banget, tapi sekali nongkrong aku tuh pengen banget tahu banyak hal gitu loh. Aku manfaatin waktunya untuk ya berkoneksi. Aku nggak main handphone dan lain sebagainya ya. Aku bener-bener kayak ngobrol apapun itu, live update. eh, Bahkan aku kayak punya, kalau misalnya sama teman-teman ya, untuk maintain relationship biar tetap awet itu tuh, kita mainan rujak yuk. Hah, rujak apaan? R, rohani. U, uang gitu. J, jasmani. A, asmara. K, keluarga. Itu maksudnya gimana? Coba lo live update sesuai sama RUJAK gitu. Oh gitu, jadi kita apa know each other juga. Jadi kita semakin apa namanya semakin ya trust satu sama lain, semakin lekat hubungannya gitu. Dan alumni alumni yang udah kerja itu juga bermanfaat banget. Atau dosen, dosen yang punya perusahaan, dosen yang punya relasi atau bekerja di salah satu tempat, itu juga bisa teman-teman approach gitu dan kayak tanya kira-kira kira-kira gimana sih biar bisa kerja dan lain sebagainya itu nggak apa-apa gitu. Dan ya kita follow dan engage di platform-platform di sosial media, di Instagram, di LinkedIn, di Twitter dan lain sebagainya. Dulu waktu 2020, jujur aku tuh angkatan corona. Dulu tuh kita tuh nggak ini ya, nggak pokoknya intinya UTBK itu online. Nah, itu kan kayak shifting ya, shifting dari offline ke online. Itu tuh banyak banget perubahan, banyak banget kejadian-kejadian yang sebelumnya nggak kita expect dan itu terjadi gitu. Terus aku coba manfaatin platform di Twitter gitu. Di Twitter tuh ada kayak namanya Ambis.
Ambis First gitu. Ya, Ambis First. Nah, di Ambis First itu eh, dia bilang apa namanya? Aku kalau belajar kayak gini 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 loh gitu. Oh iya kayak gitu. Terus apa namanya, kita kita ikutin, terus kita testimoni, oh kayak gini ya kalau misalkan belajar 22 jam. Dulu aku pernah belajar di direkomendasiin sama sama teman-teman di Twitter kalau misalkan dia tuh belajar 22 jam. Jadi jadi berhentinya cuma sholat sama tidur, tidur bentar gitu. Terus kayak aku seminggu kemudian langsung langsung demam, langsung ini karena nggak kuat, bukan nggak kuat belajarnya, tapi nggak kuat karena nggak tidur gitu. Jadi aku memang harus tidur gitu. Nah, dia tuh cuman berhenti sholat dan tidur sebentar. Kalau misalkan kayak apa namanya, kayak makan mandi itu bener-bener tetap bawa buku. Bayangin deh, orang kok mandi bawa buku gitu, aneh banget itu. Jadi kayak tetap dia bawa buku. Nah, itu apa namanya, jadinya ada apa namanya, impactnya ya bisa dirasakan sekarang. Oh, teman-teman dari Ambis First ini sekarang udah di sini ya, sekarang udah di sini. Oh, oke oke gitu. Terus kayak ya, datang ke acara kampus, datang ke acara apapun itu nggak cuman duduk doang, tapi berelasi gitu. Berelasi, kasih kartu nama, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan gitu, apa yang emang berpeluang untuk kita apa namanya, kita mutualisme satu sama lain menguntungkan gitu, itu juga bisa. Kalau misalnya dalam dunia bisnis itu sangat wajar dilakukan dan memang harus sekali dilakukan gitu. Oke. Nah, intinya teman-teman semua, teman-teman nih mungkin yang masih kuliah, yang masih sekolah, aku cuman kasih statement adalah jangan jadi lulusan yang putus jaringan. eh Apa namanya, lulusan yang putus jaringan itu mau sepintar apapun, mau summa cum laude, mau cum laude, mau gamma cum laude, kalau misalkan nggak punya relasi yang baik, ya udah karirnya segitu-segitu aja gitu. Ya mungkin dari usahanya ya, maksudnya kayak oke, lolos CPNS dan lain sebagainya, tapi apa namanya, mungkin akan kalah sama orang-orang yang emang dia punya relasinya banyak, punya pekerjaannya di mana-mana, dan uangnya bisa lebih banyak daripada kerja di satu tempat di CPNS dan lain sebagainya. Tapi itu balik lagi tergantung diri sendiri gitu. Nah, teman-teman, intinya networking itu bukan bukan berarti kita harus kenal orang terkenal juga, tapi please jadi orang yang layak untuk dikenal, karena ketika kita dikenal sama orang, peluang tuh pasti akan lebih mudah didapatkan daripada apa namanya, daripada kita hanya mengenal gitu, hanya mengenal orang tapi orang nggak kenal kita, kan kan ya nggak ada peluang gitu. Nah, dari sini apa namanya, mungkin closing statement, tadi di awal aku emang sengaja nggak kenalan, di sini aku kenalan. Teman-teman boleh panggil aku Ais, dan kegiatan akhir-akhir ini aku udah jadi konsultan PR selama 4 tahun, ya jalan 4 tahun mungkin, sambil kuliah, sambil ikut eh, kursus, jalanin bisnisnya palu gada ya, dalam arti eh, apa aja apa yang lu butuh gue bisa, itu ya bisa dulu aja, tapi kita ya udah kita cari cari yang lain, misalnya kayak butuh mesin apa, oke saya siapin gitu. Itu juga nggak di satu perusahaan tapi di 2 sampai 3 perusahaan, lalu juga kelola cleaning service, namanya Haigo Clean. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang butuh cuci kasur, cuci spray nggak perlu ya, cuci karpet, itu bisa bisa telepon kita Haigo Clean. Lalu develop startup ini juga lagi mau jalan sebenarnya, tapi ya karena kan kita sudah, kalau teman-teman lihat Cina nih udah maju banget ya. Indonesia nih, ayo kita bisa juga maju kayak Cina gitu. Walaupun kita bisa maju kayak Cina dengan budaya kita gitu. Lalu ya aktif di Perhumas Muda. Perhumas Muda itu perhimpunan humas seluruh Indonesia, tapi yang anak mudanya gitu. Karena aku kan orang PR, jadi aku perlu apa namanya, perhimpunan-perhimpunan yang bisa eh, kita berkomunikasi dan juga berkolaborasi gitu. Dan teman-teman join komunitas itu eh, banyak banget untungnya. Salah satunya adalah karir gitu, penunjang karir. Yang terakhir adalah aktif di APRI, Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat itu, kita terdiri dari perusahaan-perusahaan PR di Indonesia, apa namanya, eh, ya menyuarakan tentang komunikasi di Indonesia gitu. Lalu teman-teman semuanya
Intinya dari semua ini, dari semua yang aku jalankan ini, walaupun terngesot-ngesot, walaupun banyak gitu, tapi aku tuh gak lelah untuk jalanin ini karena apa? Karena semua ini bisa aku jalani karena aku berkoneksi. Intinya koneksi itu bukan cuma soal karir, tapi juga soal untuk membuka pintu-pintu peluang yang semakin banyak gitu. Yang ya oke, rezeki kan bukan dari soal uang ya. Misalnya temen aku punya toko kue kopi, aku bisa coba loh kue kopi yang enak banget itu gratis gitu. Itu juga salah satu bagian dari peluang dan rezeki di dalam hidup gitu. Nah, intinya teman-teman, ini closing statement, bangun koneksi itu bukan cuman koleksi. Selalu pastikan kono kene konco. Asik. Terapin nih mindset networking is infestation, bukan cuman instan nasi gitu. Jadi kayak networking itu investasi, bukan cuman instan nasi. Bukan cuman nasi instan, maksudnya bukan cuman ya sekilas gitu. Oke, dari situ, oke, let's connect and meet up. Tadi aku juga udah kasih Instagram aku, teman-teman boleh share. Tadi ada Tasya Farasya juga. Aku senang deh kalau ada Tasya Farasya di sini, jadi aku bisa panjat sosial ya, teman-teman. Oh iya, mungkin ada yang nanya panjat sosial tuh positif gak sih? Positif. Contohnya kayak Keanu kan berawal dari panjat sosial. Tapi balik lagi ya, kita ambil positifnya, bukan negatifnya gitu. Banyak banyak orang juga yang panjat sosial, tapi dalam konotasi negatif itu yang tidak diperbolehkan gitu. Mungkin itu saja em, pemaparan dari aku. Aku pengen nih teman-teman juga sharing dan kasih pengalamannya supaya kita bisa lebih interaktif. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ais udah sharing-sharing tentang networking nih dan juga tadi udah kasih share-share tentang kegiatan akhir-akhir ini ya Kak yang cukup padat juga nih. Oke, mungkin teman-teman yang pengen langsung follow Kak Ais bisa langsung aja nih di layar teman-teman udah ada di screenshot dulu aja. Mungkin nanti bisa langsung connect atau follow di sosial medianya Kak Ais. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman yang mau nanya langsung nih bisa langsung raise hand atau mungkin teman-teman yang malu-malu untuk raise hand bisa langsung aja nanya di kolom chat. Oke, di sini udah langsung ada nih Kak Ais nih, Kak Dwi Pak Adi, Kak Tasya Farasya. Nah, mungkin bisa dari Kak Dwi Pak Adi dulu ya kita persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan Kak Dwi Pak. Oke, baik. Sebelumnya halo nih Kak Ais. Perkenalkan nama saya Dwipa. Saya juga kebetulan satu organisasi juga sama Kak Ais, yaitu di Perumas Muda Jakarta Raya. Tadi sempat Kak Ais itu ngebicarain tentang networking ya. Mungkin aku sedikit cerita tentang networking. Untuk saat ini kan aku juga salah satunya juga membangun networking ke luar-luar juga ya Kak Ais. Nah, kebetulan juga aku tuh sekarang fokus di bidang aku yaitu kayak main golf kayak gitu dan itu kan networkingnya kenceng kan Kak. Nah mungkin ada pertanyaan nih Kak Ais. Menurut Kak Ais tuh, oh enggak gini aja. Networking kan terkenal dengan kesan itu ada maunya. Kalau semisal kita bicara networking. Nah menurut Kak Ais nih gimana sih caranya menunjukkan empati saat networking tuh biar nggak terkesan ada maunya kayak gitu Kak. Oke, langsung dijawab Kak. Silakan Kak. Keep dulu. Lanjut itu ada tadi siapa yang raise hand? Keep dulu ya berarti ya. Oke. Ah. Mungkin nextnya kita ke pertanyaannya Kak Tasya Farasya nih. Sudah raise hand juga. Silakan Kak Tasya Farasya. Oke, thank you moderator. Halo, selamat sore. Kais, perkenalkan, aku Tasya Farasya. Tadi aku beneran nyimak materinya menarik banget. Saking menariknya tuh timbul banyak banget jujur potensi pertanyaan. Tapi ini aku mau nanyain yang paling relevan adalah yang tadi terakhir. Menurut Kais adalah networking kan investasi. Nah, terus tuh pernah nggak sih Kais ngerasa udah invest waktu, energi, empati buat bangun koneksi, tapi nilai tukar yang didapat nih nggak sebanding. And then what did you next and how to dealing with it, Kak? Thank you, Kak.
Oke, mau dikip dulu atau mau langsung dijawab, Oke, Kak? mungkin jawab nomor dua dulu ya. Tadi aku jadi lupa pertanyaannya Dwipa. Jujur maaf banget, aku lupa. Tadi apa ya Dwipa? Mungkin Kak Dwi Pak bisa ditanyain. Boleh, boleh, boleh. Uh, Tadi kan ini Kak Ais terkait networking kan pasti terkesan tuh kita tuh ada maunya lah. Eh, Oh iya. ada maunya, ada sesuatu yang pengen diharapkan dari kita. Nah, menurut Kak Ais nih, gimana sih Kak caranya menunjukkan empati saat networking biar nggak terkesan ada maunya tuh seperti apa sih menurut Kak Ais kayak gitu? Oke. Oke, caranya gampang adalah soft selling ya. Jangan terlalu hard selling, teman-teman. Mulai dari sesuatu yang ringan-ringan dulu aja gitu. Untuk pertemuan pertama, teman-teman nggak nggak harus langsung to the point ngomong ada maunya gitu. Walaupun durasinya pendek ya. Em, Pertemuan pertama atau 1 jam pertama deh, nggak usah ngomongin yang gue mau ini gitu. Ya oke kalau misalkan kita udah tahu secara wataknya dan lain sebagainya. Tapi kan kalau konteksnya kita apa namanya kita baru kenal dan kita nggak tahu dia siapa. Sebenarnya ada maunya ini tuh butuh butuh biar nggak kelihatan ada maunya ya kita butuh butuh waktu gitu. Butuh waktu untuk bisa apa namanya eh kira-kira nih orang nih kalau kita masuk tuh kita masuk gimana ya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya prinsip ada maunya itu kita kita gunakan feeling kita. Gunakan feeling untuk kayak "Ah, ini gue udah pas belum ya kalau misalnya gue mau mau masuk. Gue tuh butuh ini lagi. Gue butuh banget relasi dia gitu. Itu kita gunakan feeling kita. Kapan ya kita waktunya kita masuk, kita bahas tentang ini gitu. Itu balik lagi soal feeling sih. Kakak Dwipa. Kaget loh ada Dwipa. Terima kasih Oke, Dwipa. Apakah apakah sudah sudah cukup? menjawab Kak Dwi Pak? Baik, eh, sangat terkesan banget sih jawabannya Gimana Kak Mas? Ais. Terima kasih ya. Oke, Iya, terima kasih. sama-sama. Terus yang selanjutnya ini ya, apa namanya soal investasi relasi, pernah kecewa nggak ya? Pernah lah, pernah banget gitu. Em, Banyak ya, ditipu pernah, di apa namanya, di dikecewain sering. Tapi itu aku kalau misalkan bahas tentang kecewa ya, teman-teman, aku tuh dari em, aku 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 punya medium teman-teman, aku nulis di medium gini. eh em, aku aku nggak percaya sama kata aman dari semua orang karena aman itu ternyata banyak kecewa dan bisa menjerumuskanku ke ke sesuatu yang buruk gitu loh. Jadi kayak gini, contohnya, Lip punya punya penghapus gak? Udah punya aman, udah gue bawa. Ternyata Alif lupa. Kan jadinya ekspektasi yang udah aku punya nih jadi runtuh gitu. Dan kecewa itu tuh yang bikin sedih, bikin ih gue sedih banget. Alif nggak bawa penghapus gitu. Kalau gitu gue bawa, atau gini, 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 gini. Banyak hal-hal yang emang bikin kita kecewa dan apa namanya dan kita jadinya nggak apa ya nggak tenang gitu makanya aku tuh nggak pernah percaya kalau orang bilang oke is aman gitu pasti kalau misalnya oke dia bilang aman aku harus punya second second choice-nya gimana oh aku nggak cuma minjem ke Alif tapi aku juga minjem ke Dwipa gitu aku minjem ke Dwipa minjem juga ke Tasya Farasya dan lain sebagainya gitu gitu sih. Itu caraku untuk memitigasi apa namanya pengalaman-pengalaman investasi yang tidak mengenakan. Tapi kalau misalnya enak, banyak ya. Maksudnya dari semua semua yang aku lakukan sekarang itu tuh hasil dari aku berkoneksi dan berrelasi gitu. Dan sekarang malah aku pengen coba, wah ini gue dari bahkan ya klien-klien kami itu juga banyaknya dari word of mouth. Word of mouth itu juga salah satunya dari hasil kita berkoneksi sama orang gitu. Dan eh ya apa namanya ya itu powerful banget dan dan bikin kita berkembang gitu. Dan teman-teman kalau misalkan mau memilih kira-kira siapa ya, aku mau investasi relasi ke siapa ya? Coba cari orang-orang yang emang eh, apa namanya orang-orang yang emang eh, berpotensi gitu. Contohnya gini.
Iya, contohnya gini, kalau kita berteman sama penjual parfum, pasti kita ikut wangi kan. Sama halnya kalau misalnya kita berteman sama orang pinter, ya kita pasti ikut pinter gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Pilih teman itu penting sih. Pilih teman itu penting. Berteman sama siapa saja itu juga penting gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada musuh. Supaya kita bisa gunakan semua semua jalur kita dan kita bisa apa namanya? Bisa eh, apa? Bisa berpeluang untuk masa depan kita gitu. Dan teman-teman, kalau boleh saran, gini. Ada profesor aku pernah ketemu profesor tuh bilang gini, eh gue nggak perlu kaya, yang penting gue punya koneksi gitu, karena koneksi itu bisa bisa bikin gue jadi berpower gitu. Jadi kayak cara power itu bukan dari uang tapi dari koneksi, karena koneksi itu tuh bisa 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 menghasilkan uang tanpa keluar uang. Asik, keren. Oke, itu kalau dari aku, Tasya Farasya. Oke, ini kata siapa Rasya kayak pengen Punten, nanya ini aku nih. boleh, iya nggak, aku boleh nanggepin nggak? Jujur, Boleh. sebenarnya menarik, cukup menjawab, tapi aku jadi agak merasa itu kontradiktif pas di awal loh, Kak. Kan kakak bilang pas di awal lebih ke arah mitigasinya itu kakak coba set a boundaries biar gak gampang percaya sama orang. Nah, hal itu bukan jadi ngebikin diri kita trust issue with the other person ya, Kak. Nah, sedangkan pas di awal kakak presentasi, kakak jelasin salah satu strategy of connecting with people itu dengan cara we build trust with the others. Bahkan Iya. kunci kerja sama orang juga we build trust with the others. Nah, itu kira-kira bagaimana, Kak? Apakah kontradiktif atau ada the others opinion? Thank you, Kak Iya. moderator and guys. Oke, sebenarnya itu nggak kontradiktif sih. Sebenarnya itu konteksnya berbeda sih. Konteksnya berbeda. Kalau misalkan kita set boundaries, itu lebih kepada ya kalau kita menemukan orang dengan kriteria yang sama, kita harus harus punya batasan dalam arti, oh gue nggak boleh terlalu terbuka nih. Terbuka gue seadanya. Banyak kok, banyak alternatif obrolan yang bisa kita bisa tanyakan, kita bisa obrolin tanpa harus kita membuka sisi kita nih gitu, atau em, membuka apa yang ada gitu. Terus kok apakah itu nggak trust issue? Ya, trust issue pasti ada, tapi eh, kalau kita memang niatnya untuk networking, kalau bisa trust issue itu gini, trust issue itu pasti ada, tapi kan trust issue itu kan jadi pembelajaran ya, bukan jadi trauma untuk diri sendiri. Gue habis ditipu nih, gue takut untuk berinvestasi dan berinvestasi relasi dengan orang-orang gitu. Karena ya apa namanya, ya kalau misalkan kayak gitu jadinya malah 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 gak ada apa ya, gak ada, malah malah nggak bisa berrelasi lagi gitu. Seperti itu sih. Kakak Tasya Farasya masih ada nggak? Oke. Gimana kata siapa Rasya? Apakah cukup menjawab? Oke, dikasih love itu Kak. Sepertinya sudah menjawab ya. Oke. Oke, kalau gitu kita next ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Ada cukup banyak juga, Kais. Mungkin di sini ada yang pertama dari Kak Anto. Mungkin dari Kak Anto, kalau misalkan mau on mic bisa banget ya, langsung kita tanyain aja. Silakan Kak Anto. Halo, halo Kak Anto. Apakah ada orangnya nih? Ayo, mana nih? Oke, Kayak nggak ada ya. kayaknya kelempar ya. Mungkin aku Kelempar. bacain aja ya pertanyaannya Kak. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Anto. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi networking untuk membuka peluang karir? Silakan Kak. Internal dan eksternalnya apa dulu nih? Maksudnya internal dirinya atau eksternal dirinya? Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi networking. Internal kan mungkin ya. Halo Kak Anto, mungkin bisa diperjelas lagi Kak Anto untuk pertanyaannya. Kayaknya agak terganggu dengan koneksinya Oke. dia. Ya, ya nggak apa-apa.
Oke, mungkin dari internal dan eksternal diri kali ya. Kalau misalkan internal, ya mungkin itu ya faktor faktor kemalasan, faktor energi itu juga sangat berpengaruh tuh. Misalkan kayak, aduh aku lagi draining banget, aku nggak kuat untuk bersosialisasi dan bukan networking sama orang gitu. Itu juga jadi bukan pengham, ya bisa dibilang menghambat sih sebenarnya. Kalau misalnya konteksnya adalah untuk mencari relasi ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya energi itu kan berarti, oh ya udah oke, berarti aku nggak bisa hari ini. Mungkin di lain hari aku bisa gitu. Aku bisa untuk apa namanya, bisa bersosialisasi lagi dengan dia gitu. Tapi kalau misalnya secara eksternal apa sih? Secara eksternal ya berarti kan dari lawan bicara kita ya. Dari lawan bicara kita nih kira-kira em, dia terbuka nggak ya untuk bahas soal karir gitu. Kalau misalnya dia nggak terbuka, itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi juga kan gitu. Gitu sih teman-teman. Gitu Mas Anto. Oke, semoga menjawab ya Mas Anto. Terus pertanyaan kedua nih, Kais dari Mas Anto. Apa saja akses dan metode dalam menerapkan strategi networking untuk membuka peluang karir bagi lulusan mahasiswa dalam bekerja di suatu perusahaan? Untuk membuka peluang karir bagi lulusan mahasiswa. Mungkin lebih kayak ke tips-tips apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai fresh graduate agar kita bisa punya networking nih untuk bekerja di berbagai perusahaan Oh, gitu. oh. Join komunitas. Ajenenko ada komunitas? Ada dong namanya Tangkas. Ada. Ada Tangkas. Itu salah satu caranya. Atau di sini ada anak-anak perhumas juga. Join komunitas perhumas muda. Join komunitas apa? Bisa itu tanya satu-satu, Mas kerja di mana, Mas ini di mana. Itu tuh salah satu strategi sih. Aku tuh aku tuh sering banget ikut kalau dibandingkan event-event internal kampus ya. Internal kampus aku lebih sering ikut eksternal kampus kayak kayak misalkan TEDx dan lain sebagainya itu aku ikut gitu. Tapi kalau misalkan yang internal kayak acara-acara BEM eh oh, itu baik tapi apa namanya kalau bisa yang lebih panjang lagi, yang lebih apa namanya, yang lebih luas lagi kayak misalkan konteksnya di Perhumas atau di Tangkas itu lebih baik gitu. Dan aku tuh juga suka dulu tuh aku suka banget bukan Discord ya apa namanya, pokoknya ada channel channel gitu yang bisa menghubungkan kita tuh biar bisa ngobrol sama apa namanya sama orang lain gitu. Dan sebenarnya banyak tahu strategi strategi networking salah satunya itu dari sosial media. Caranya adalah sebentar. Oke, caranya adalah ya ikut kalian live TikTok atau gimana, banyak tahu caranya live Instagram terus kayak kalian connect connect dengan orang lain gitu. Kalau misalkan konteksnya apa namanya berelasi, tadi kan bilang membuka peluang karir bagi lulusan mahasiswa. Ya eh, coba coba hubungi LinkedIn LinkedIn yang emang orang udah bekerja, terus abis itu coba ketemu dengan ini untuk bahas peluang-peluang apa. Tapi kalau misalkan kayak kayak ketemu orang itu, usahakan kita juga punya value apa yang bisa kita tawarkan ke mereka. Misalkan, oh, aku punya produk nih, aku punya produk permen. Aku mau coba ke FMCG, gimana sih caranya? Itu juga bisa berelasi. Itu juga bisa jadi salah satu basa-basi yang bisa panjang tuh dan bisa langsung ke eh, cara kita untuk membuka peluang karir kita gitu. Seperti itu sih, Mas Anto. Oke, semoga menjawab ya Mas Anto dari jawabannya. Kemudian kita next lanjut ke pertanyaannya Kak Frankie. Di sini dia nanya, aku Frankie izin tanya Kak, aku kan Mm-mm. introvert ya Kak. Ada nggak sih tips and triknya agar aku bisa dapat networking? Terutama aku juga suka canggung kalau ngobrol tatap muka. Gimana ya Kak ngatasinnya? Terima kasih. Silakan jawab Kak. Sama. Aku introvert. Aku introvert. Tipsnya gimana? Tipsnya introvert tuh kan sebenarnya bisa dikendalikan teman-teman. Ternyata ya, ternyata aku tuh baru tahu. Introvert itu bukan penghalang kita untuk bersosialisasi. Itu tuh bisa dikendalikan. Sebenarnya apa namanya? Oke, kalau misalnya sama orang lain kita
kita emang harus full effort, kita tuh nggak bisa 100% 1000% ngeluarin apa namanya ngeluarin energi kita kayak kalau 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 ekstrovert gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama ekstrovert, pasti kadang energi kita tuh keserap gitu sama sama si ekstrovert itu. Tapi eh, tipsnya adalah kita memposisikan diri kita tuh tetap tetap tenang, tapi apa namanya tetap tenang karena apa kan? Karena kita kan harus ngontrol energi kita ya, biar kita nggak cepet capek gitu. Nah, caranya ya ya salah satunya dengan banyak mendengarkan orang, banyak mendengarkan lawan bicara kita. Kita banyak nanya nih, kalau kayak gini-gini gimana sih gitu. Di situ kan sebenarnya kita ngajakin orang untuk eh, apa ya? Untuk menceritakan tentang tentang dirinya gitu. Itu kan juga salah satu cara gitu. Kalau misalnya biar nggak canggung gimana? Biar nggak canggung ya em, ngobrol dulu sama orang sekitar, ngobrol dulu sama. Kalau biar nggak canggung, sebenarnya pertama pasang muka tebel, pasang muka tebel, terus apa namanya keluar dari zona nyaman sebagai introvert gitu loh. Gimana ya? Keluar dari zona nyamannya sebagai introvert. Jadi kayak eh, kayak aku ke Alif kayak kita baru kenal terus kayak Alif apa kabar itu sebenarnya bukan aku banget kalau aku kayak halo Alif oh oke gitu ya oke gitu bukan yang iya Alif walaupun itu capek ya capek capek banget itu energinya mungkin baru baru pembukaan aja aku kadang udah capek gitu nah biasanya kayak oh ya udah sebentar rehat bentar dengan apa dengan cara mendengarkan mendengarkannya itu dari pertanyaan yang kamu ajukan gitu kalau biar nggak canggung ya em, banyak ya caranya ya. Pertama tatap matanya, terus terus kayak senyum, terus apa namanya ya sebarkan energi positif kita gitu sih. Gitu sih Frankie. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Semoga menjawab ya Kak Franky. Pokoknya intinya cuek aja ya Kak ya. Betul, pasang muka bel aja. Statue aja statue. Statue. Tuh. Oke, mungkin berikutnya ada pertanyaan dari Kak Heri Sanjaya nih. Mungkin Kak Heri Sanjaya masih bersama kita mungkin kalau misalkan pengen langsung ditanyakan langsung, langsung ditanyakan langsung. Oke, di sini dia ada 4 pertanyaan sih, Kak Ais. Mungkin yang pertama nih, aku bacain aja mungkin. Bagaimana memanfaatkan platform seperti LinkedIn secara efektif untuk membuka peluang kerja? Mungkin bisa dijawabnya dalam konteks networking juga ya, Kak ya. Silakan. Hmm, Oke. Oh, LinkedIn. Teman-teman, LinkedIn itu kuncinya adalah kita sering posting, guys. Sering posting. Aku dulu followersnya cuman cuman 10, sekarang udah 1000. Itu tuh dari apa? Dari aku sering nulis. Ternyata teman-teman aku baru tahu kuncinya di situ. Jadi kayak bukan hanya kita apa ya, kita eh, kontak-kontak secara personal tapi konten guys. Jadi sosial media itu tuh kuncinya adalah konten biar kita dikenal sama orang, terus orang mau ngobrol sama kita. Ya salah satu kuncinya adalah kita perbanyak konten. Konten tuh nggak cuma tentang kita live update soal apa yang udah kita kerjain gitu, tapi kayak soal apa yang bikin kita penasaran. Misalkan kayak lagi booming banget nih soal apa namanya soal kebijakan Trump gitu. Itu juga bisa loh dibahas gitu. Walaupun yang like mungkin satu dua nggak apa-apa. Yang penting kan kuantitinya banyak gitu. Karena orang bisa ngelihat orang kalau misalnya mau connect sama kita kan ngelihat track record apa aja sih postingan kita, apa aja sih kolom 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 ini kita, kolom LinkedIn kita ada apa aja gitu. Nulis guys, nulis. Konten, konten penting banget. Konten secara konsisten ya, Kak ya. Betul. Tuh, oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Apa salah satu langkah kecil yang bisa diambil untuk memperluas jaringan profesional? Memperluas jaringan profesional. Salah satunya adalah bawa bawa name card, bukan name card, siapa sih tadi aku bilangnya kartu nama ya? Satu nama, Kak. Name card. Name card kemana aja. Jadi aku tuh selalu ada dompetnya tuh isinya kartu nama. Jadi kemanapun itu, kalau secara profesional ya, kemanapun itu, ketemu siapapun itu, Mas, ini nih saya Aisyah gitu, kasih kontaknya, kasih kartu namanya gitu.
Ya, yang itu cara paling mudah untuk networking secara profesional gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita nih kalau di perhumas ya atau enggak ke acara-acara PR. Acara-acara PR tuh acara-acara berrelasi dan berkoneksi loh. Jadi selain conference dan lain sebagainya, banyak banget aktivitas PR yang emang sebenarnya outputnya adalah relasi. Banyak banget relasi yang kita dapat di situ. Nah, eh apa namanya? Ya kita dekati orang-orang yang emang udah punya punya track record baik gitu. Misalkan udah kerja di Freeport dan lain sebagainya gitu kita dekati dan kita minta tips, Pak, gimana sih Pak biar bisa kayak gini 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 gitu. Itu itu juga salah satu cara untuk apa namanya untuk kita berkoneksi secara profesional. Tapi kalau misalnya memulai percakapan secara profesional, ya apa namanya ya ya kita coba gunakan bahasa yang sopan gitu. Bahasa yang sopan tuh awalnya mungkin kita kagok ya. Dulu tuh aku kagok banget untuk ngomong bukan ngomong sopan ya sih, tapi kayak ngomong dengan bahasa profesional. Tapi kalau kita lama-lama ngobrol sama orang dengan bahasa yang emang profesional, itu juga akan terbiasa gitu. Seperti itu sih, Kak Alif. Ya tadi juga sudah menjawab pertanyaan ketiga ya Kak ya. Oh ya, apa tuh? Iya, bagaimana cara memulai percakapan dengan profesional? Oh iya. Hmm. Oke, mungkin terakhir dari Kak siapa ya? Harry. Mm-mm. Yang keempat, seberapa besar pengaruh soft skill dalam membangun dan menjaga relasi profesional dan apa contoh nyata peluang karir yang terbuka hanya karena koneksi, bukan sekedar prestasi. Silakan. Apa contoh nyata peluang karir yang terbuka bukan hanya koneksi, tapi bukan. Ih banyak, banyak banget. Aku 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 sekarang bekerja di konsultan PR itu dari aku berkoneksi dengan dosen gitu. Itu juga aku tanpa tanpa tes dan lain sebagainya. Itu pure aku berkoneksi dengan dosen, dengan kakak tingkat gitu. Terus apa namanya? Ya kita kita datang. Jadi gini, pekerjaan aku di PR itu kita kayak ada namanya meeting arrangement. Kita meeting dengan DPRD, dengan DPD dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya butuh relasi dan apa namanya? Ya dari situ ya bisa ya udah kita tinggal telepon aja, tinggal telepon teman kita yang emang punya relasi ke DPRD misalkan kayak gitu. Itu cara itu juga salah satu peluang karir atau peluang cuan kali ya bahasanya peluang cuan yang terjadi karena koneksi bukan karena prestasi doang gitu. Itu banyak banget sih banyak hal-hal yang dari ngobrol. Kalau aku sih kalau dalam konteks berbisnis ya aku tuh sering banget jadi gini, aku sejak 2021 itu pernah buat homeless media dan juga komunitas dan outputnya adalah nanti kayak buat aplikasi gitu, startup lah outputnya. Nah dari situ aku tuh aku tuh kan kenal sama orang-orang yang emang oke-oke gitu. Nah sebenarnya aku nggak cuman kenal sama orang itu aja, nggak cuman kenal sama Alif, tapi tuh aku sebenarnya kenal sama semua circle Alif gitu. Terus secara nggak langsung pasti Alif tuh ngajakin aku main kemana, pasti ntar ada temennya. Dan itu sebenarnya positif loh. Jadi kalau misalkan kita lagi nongkrong terus ada temennya lagi, nggak apa-apa. Itu tuh kita harus terbuka, harus seterbuka itu karena apa? Karena itu peluang itu di situ gitu. Peluangnya tuh dari kita nongkrong, kita nggak kenal jadi kenal gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua, apa namanya? eh dari komunitas-komunitas pasti ada trial and errornya. Maksudnya gini, ada yang berhasil dan nggak berhasil, ada yang berhasil dan nggak berhasil. Kalau yang berhasil ya pasti akan lanjut ke conversation. Kalau yang enggak ya udah gitu. Itu juga salah satu cara untuk kita berelasi. Tapi kalau misalkan seberapa besar pengaruh soft skill kan negosiasi juga soft skill ya. Kita public speaking juga soft skill. Itu ya pasti berpengaruh banget sih. Pasti berpengaruh banget gitu. Apalagi kalau kita punya hard skill juga yang emang orang nggak punya, itu malah lebih bagus gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Ais atas jawabannya. Mungkin karena sudah jam 16.46, sudah lewat waktu sesi tanya jawab.
kita sudahi sampai sini dulu ya Kak untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin di sini ada pertanyaan terakhir juga dari Kak Anto, mungkin tapi tadi udah dijawab juga. Bagaimana strategi cara membangun relasi dan komunikasi lewat networking untuk membuka karir bagi lulusan mahasiswa dalam dunia kerja? Mungkin Oh tadi iya, jawabannya terkait ikut komunitas ya Kak ya. betul. Komunitas ikut. Tadi kayak Oke, aku dijelaskan juga di PPT tadi aku sudah jelaskan kayak ya gabung komunitas, gabung kenal sama kakak alumni, kenal sama dosen gitu. betul Gitu betul. Oke. sih. Oke, mungkin kita sudahi sampai sini Kak untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin ada beberapa juga nih teman-teman yang baru join mungkin bisa mendengarkan kembali closing statement dari Kak Ais. Mungkin bisa disampaikan lagi. eh ini eh intinya prinsipnya adalah kono kene konco. 3K. Kono kene Muncul. konco. Jadi gini teman-teman berkoneksi pasti ada clashnya ya dalam arti ada pasti ada nggak sukanya gitu. Tapi jangan tunjukkan kalau misalnya kita nggak suka sama Alif misalnya aku nggak suka sama Alif. Ya udah aku nggak usah tunjukin kalau aku nggak suka sama Alif gitu. Kita tetap profesional aja gitu. Dan kita nggak boleh ngomongin misalnya kayak di circle A kita ngomongin Alif di circle B kita ngomongin Dwi Pak gitu kan nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi ya intinya apa sih benefit dari Konokene Konco itu ya itu akan bermanfaat kalau kita butuh sesuatu kita butuhnya A sama B kita bisa dua-duanya loh bukan cuman A bukan cuman B gitu. Ojo dibanding-banding kayak iya itu. Aku cuma tahu itu sih. Sisanya aku nggak tahu lagi kalau bahasa Jawa. Oke, terima kasih banyak Kak Ais untuk closing statementnya. Mungkin satu lagi nih Kak, karena tadi udah banyak juga yang nanya, dan tadi kan aku juga bilang sempat mention akan ada penanya terbaik ya di awal sesi tadi. Mungkin aku bisa minta bantuan dari Kak Ais nih untuk milih satu penanya terbaik yang tadi udah nanya nih. Kira-kira siapa Kak? Ini nih Harry Sanjaya pertanyaan baik banget. Oke, Kak Heri Sanjaya ya, Banyak berarti. banget. Heeh, Oke, betul. selamat Kak Heri Sanjaya. Mungkin nanti setelah webinar ini Kak Sanjaya bisa DM ke Instagram kita atau mungkin nanti bisa kontak admin ke WA ya Kak Sanjaya ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua karena kita sudah selesai ini sesi materinya, mungkin kita akan dokumentasi dulu bersama Kak Ais. Jadi mungkin teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam untuk kita dokumentasi bersama Kak Ais. Yuk teman-teman semua yang mau on cam, boleh banget sambil aku mempersiapkan untuk sesi dokumentasinya. Oke, ada Kak Frankie di sini. Oh, Ayo dong oke. on cam. Oke, Ayo yuk teman-teman yang lain mungkin kan kalau on cam harus ini apa namanya ketemu muka. betul biar biar lebih kerap kita ya Kak Ais ya. Betul. Oke, Halo tadi Mbak Saila, ini ada dua orang. oke, ada Kak Frankie, ada Kak Sayla, ada Kak Meta, mungkin Kak Minerva, Kak Keisha, Kak Joneta, atau mungkin Kak Tasya Farasya masih ada mungkin di sini. Oke ya, aku mulai ya. Slide pertama, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir, satu, dua, tiga. Ada yang Oke, terima posisi loh, kasih ada yang banyak teman-teman semua yang sudah on cam, yang sudah menunjukkan muka-muka ganteng dan cantiknya nih ya Kak Aisyah. betul. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman semua untuk sesi materi dan sesi tanya jawabnya. Aku selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Kak Ais udah sharing-sharing tentang networking dan juga ngasih tips-tips sama strategi-strategi yang tentunya bisa teman-teman terapin ya Kak Ais ya untuk dipraktekin langsung di dunia asli. Oke, mungkin kalau misalkan dari KAIS ada kegiatan lanjutan, dipersilahkan untuk live Zoom atau mungkin ingin stay, bisa banget untuk stay sampai akhir. Aku sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga di next webinar kita bisa berkolaborasi lagi ya Kak ya. Terima kasih KAIS ya. Iya, terima kasih sampai jumpa. Ayo kita ketemu fisik ya, teman-teman. Yuk, oke nanti bisa kita agendakan ya KAIS ya. Terima Betul, kasih kopdar, Kak. kopdar. Bye-bye. Bye bye. Oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah join sampai akhir webinar ini. Mungkin aku sebagai moderator
ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join. Dan tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Aku ingin mengucapkan terima kasih sudah mengikuti acara Roadshow Tangkas Webinar Series yang bertemakan strategi networking untuk membuka peluang karir, kunci mahasiswa menuju dunia kerja. Dan tak bosan-bosan juga nih, aku ingin mengajak rekan-rekan semua untuk terus mengikuti sosial media Agent Co dan juga Tangkas by Agent Co di Instagram, Facebook, LinkedIn, atau juga channel Telegram karena teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi seputar lowongan pekerjaan yang kita buka. Seperti itu teman-teman semua. Dan jangan lupa juga teman-teman tadi yang sudah screenshot Instagram atau LinkedIn-nya Kak Ais bisa langsung aja nih dikonekin atau follow Instagramnya Kak Ais untuk tanya-tanya seputar networking ya teman-teman semua ya. Oke, sebelum acara ini berakhir, jangan lupa juga teman-teman semua untuk dapat mengisi daftar kehadiran yang nanti akan dikirimkan melalui kolom chat ya teman-teman semua. Pastikan penulisan nama dan email teman-teman itu benar karena akan digunakan untuk pembuatan dan pengiriman e-sertifikat teman-teman semua. Nah, ada informasi tambahan juga untuk teman-teman semua kalau misalkan ingin mendapatkan e-sertifikat, teman-teman juga harus mendownload aplikasi Tangkas by Jenenco dan gunakan kode voucher menarik teman-teman semua. Oke, e-sertifikat akan dikirimkan maksimal H+3 hari kerja setelah acara ini selesai. Dan jangan lupa untuk cek inbox atau spam email teman-teman semua. Nah, selain itu, jika teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan atau butuh pekerjaan dan tertarik menjadi bagian dari tim Agent Co, bisa banget untuk cek link yang ada di kolom chat yang akan dikirimkan oleh tim panitia atau ke LinkedIn atau Instagram Agent Co untuk cek-cek lowongan pekerjaan yang ada di Agent Co. Oke, teman-teman semua, aku selaku MC dan moderator izin undur diri. Stay safe and stay healthy always. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.